Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Aldum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Sabtu 23 Januari 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kadang terjadi dalam hidup kami bahwa kami hanya sedikit mendengar tapi lebih banyak berbicara. Karena itu kami mohon kepadamu, siapkanlah hati, telinga kami untuk lebih banyak mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami demi kebahagiaan dan keselamatan banyak orang. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sedikit mendengar, tetapi lebih banyak berbicara. Sesaat ketika seseorang sedikit mendengar tentang kebenaran atau tentang cerita orang, tetapi dia lalu lebih banyak berbicara, maka sudah pasti bahwa banyak hal yang tidak benarlah yang akan disampaikan. Para sahabat sekalian, Yesus ketika tampil di depan umum, dia tidak hanya mengajar dengan penuh kewibawaan, tetapi juga melakukan banyak mujizat. Yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati pun dapat bangkit. Kaum keluarga dalam Injil hari ini, ketika mereka hanya mendengarkan sedikit saja tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, lalu mereka mencap dia sebagai orang yang tidak waras. Karena itu, pelajaran penting yang kita petik dari Injil hari ini adalah, pertama, perbiasakanlah dan perbanyaklah waktu untuk mendengar orang lain. Dan terlebih, mendengarkan firman Tuhan atau apa yang dikehendaki Tuhan bagimu dan bagi dunia ini. Kedua, seleksilah setiap hal yang Anda dengar, lalu sampaikanlah dan sebarkanlah hal-hal yang benar kepada orang lain. Karena sesaat ketika Anda menyebarkan yang tidak benar, maka Anda tidak hanya mencelakakan dirimu, tapi juga akan mengorbankan banyak orang lain, misalnya lewat cerita fitnah. Ketiga, sesaat ketika Anda punya waktu untuk mendengarkan lebih banyak,
maka tidak harus Anda berbicara banyak. Yang dituntut dari seorang pendengar sejati adalah dia lebih banyak melakukan daripada berbicara. Akhirnya, marilah kita mendengarkan lebih banyak cerita dari sesama kita, sahabat kita, terlebih dari Tuhan kita. Dan kiranya dengan pendengaran itu, lalu kita dimampukan atau dilayakkan untuk mewartakan berita-berita gembira, kabar-kabar yang benar, bukan kabar bohong atau hoaks. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.